Bismillah bi walibni warwil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat bagaimana respon yang sangat luar biasa dari Elia Miron. Baru diupload dan baru dikatakan bahwa dia akan tetap menjadi orang yang berani menyuarakan kebenaran, karena ada banyak orang-orang sebenarnya sedang menggoreng dia dengan hal-hal yang tidak dia katakan. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba-tiba muncul seorang polemikus lah, seorang perempuan muslimah lah yang ngerocos seolah-olah kepengen membuktikan bahwa kitab penyempurna itu bagaimana, seperti itu ya. Nah, mesti kita pasang telinga dan kecerdasan supaya dapat membedakan apa yang dibahas, teman-teman, supaya tidak nampak terlalu apa yang namanya ya, botol lah dalam berpikir gitu ya, buta lah dalam melihat gitu ya. Nah, apa respon daripada Elia Miron? Mari kita lihat, teman-teman. Jangan skip supaya teman-teman mendapatkan informasi yang lengkap. Ini dia videonya. Undang-undang yang mengatur. Oke. Mereka hanya khawatir penginjilan saya berlanjut. Mereka hanya takut pengabaran Injil saya akan semakin jauh. Tapi apapun itu, saya adalah Elia. Tetaplah seperti Elia. Injil saya akan beritakan tetap dan saya lanjutkan. Karena saya berdiri di atas kebenaran yang tidak menunjukkan kebenaran itu dengan menjatuhkan siapapun. Anda sudah benci dulu baru menggoreng-goreng saya. Makanya saya nggak peduli dengan gorenganmu itu. Saya nggak peduli dengan hujatanmu itu. Itu hal biasa. Berkata benar, dan mungkin dengan caranya Elia ini sangat yang terbaik lah. Berbeda dengan kita yang memang cukup keras untuk mengatakan suatu hal. Tetapi Elia dengan santun terus kemudian mengatakan semua hal itu di Dr. Lee mengatakan kebenaran. Ini yang kami dukung, dan kami di sini minoritas, bukan orang-orang yang nggak berkualitas. Itu pembuktian kami ya, bahwa apa yang kami katakan itu sesuai dengan kaidah-kaidah agama masing-masing. Namun saat ini mereka tuh meminta kepada kita untuk mengikuti apa yang diajarkan mereka loh. Itu udah nggak masuk akal. Padahal yang namanya toleransi itu yaitu membiarkan setiap agama itu, setiap orang itu untuk memeluk agamanya masing-masing. Itu juga tertuang dalam pasal 29 ayat 2. Kalau kami terus harus tunduk, ini bukan zaman era batu tulis lagi, udah era digital modern ya. Jadi saya akan mendukung setiap siapapun dari apologet Kristen untuk terus berkembang ya. Apalagi kalau Agatha dan Elia ya yang udah terlanjut untuk ini ya, saya berharap untuk kalian menjaga kata-kata dengan meminta maaf pun juga itu tidak jadi masalah. Tapi kita tidak perlu lagi untuk terlalu merendahkan diri. Kita ini nggak pernah loh menyusahkan orang lain. Kita nggak pernah minta-minta loh. Kita nggak pernah minta donasi. Ya, ketika waktu orang mau membagi di sini, berbagi, mau ngirim gift, itu bukan karena itu, karena apa yang kita lakukan, dan itu dari apa yang Tuhan inginkan gitu. Kalau memang mau berbagi silahkan. Kita nggak pernah ngemis-ngemis loh di jalan. Kita nggak pernah taruh kotak amal di rumah makan Padang. Enggak loh. Ini hasil karya kita kok. Jadi kalau emang mau buka room terus dapat gift, terus apa masalahnya dengan yang dikatakan orang-orang ini? Saya tuh bingung loh kalau hal-hal seperti itu aja harus diprotes kiri kanan. Padahal nggak merugikan mereka loh. Visi, saya takut dilaporin Bang Visi, udah takut dilaporin, udah mau Desember. Aduh, saya ini tiap hari nih hidup saya tuh kayak di ujung tanduk tau nggak? Saya takut dilaporin Bang Visi. Ya Allah, minta maaf ya teman-teman ya kalau dinyinggung ya. Aduh, laporin apa dasarnya ya kan? Saya apa yang membuat Bang Visi? Nggak ada penghujatan halal Bang Visi. Darah saya halal. Astagfirullah, ya Allah, saya takut banget. Asli, saya tuh kayak udah mau berhadapan dengan malaikat maut aja bawaannya kalau mau buka live. Serius Bang Visi. Aduh, bener. Diskusi lintas agama kok tiba-tiba kejang-kejang di ini. Ini nggak ada loh ya. Kalau namanya debat ya debat aja. Yang penting ya tendensinya tidak ada kata penghujatan, ujaran kebencian. Nggak ada kok. Kalian kok terlalu takut ketika membuka apa yang terjadi di situ.
Masa hadis dibukakan dibilang kita menghujat, Al-Quran dibukakan kita dibilang menghujat? Kok kalian sakit jiwa ya? Hidup kalian kok nggak mau berdebat, ya udah nggak usah naik. Enak sekali kalian membuka Alkitab kami, terus menafsirkan dengan Alkitab kami. Giliran kami punya hak jawab, hak bantah, ya kok tiba-tiba kejang-kejang. Ini aneh kali mayoritas ini. Memang hanya kau menjadi pendusta aja. Saya kira itu dulu ya. Thank you buat Agatha ya. Tetap semangat Agatha ya. Nggak usah takut hal-hal seperti itu. Kalau memang ada laporan ya kita lapor balik aja. Buat laporan tandingan. Negara ini udah negara hukum kok. Nggak usah takut. Ini saatnya ya. Kita harus membuktikan bahwa Indonesia bukan karena mayoritasnya aja terus kita harus diam. Kalau ada laporan ya, itu buat laporan tandingan aja. Siapa yang melapor? Dasarnya apa? Kita bisa tuntut kok. Ada 311, 310 itu tentang pencemaran nama baik. Diancam. Udah ditandai Bang Pisi, saya takut asli saya. Kalau yang paling kejam nggak pernah itu bangun, nggak pernah tidur. Yang paling kejam Saya itu selalu melek ini Bang Pisi. Agatha. Karena dikit-dikit kan DM. Bentar ya, bentar DM. Sherlock, lapor. Aduh, makanya saya nggak berani saya nutup mata. Asli, saya merinding, saya takut banget bener. Asli, tolong ya teman-teman, saya masih pengen nafas, ya pengen ngerasain Natal tahun ini aja. Please jangan laporkan saya, tolong ya. Kalian kan baik hati ya, tolong ya teman-teman nih, kalian tuh baik hati, tolong jangan laporkan saya. Astagfirullah, saya anak yatim piatu ya. Kasihan saya, yuk kasihan ya, jangan dilapor ya. Ayo Elia, silakan Elia. Gini, jangan satir-satir mereka Elia, ini ya. Aduh. Mereka ini tuh Ya, satir kenapa saya gini? Gua ya, Kenapa saya nggak marah sama mereka? Karena aku tahu kenapa saya nggak marah dengan penghujat ini. Karena aku tahu mereka itu marah karena digoreng, bukan karena dari diriku sendiri. Misalnya tentang nabi palsu, mereka hanya membaca tentang yang di crop, tapi nggak lihat yang di atasnya itu balas tentang apa. Jadi mereka digoreng, seakan-akan saya menuduh yang lain itu nabi palsu. Padahal di Alkitab pun ada nabi palsu. Bahkan saya tidak menyebut nama, merek atau bahkan inisial. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentang revisi kitab mereka. Tak satu kata pun saya sebutkan kata revisi. Saya hanya memberi harapan, bukan himbauan kepada Kementerian Agama. Harapan bukan himbauan. Satu pun kata revisi dalam video full saya itu tidak ada. Lagi dan lagi digoreng. Karena apa? Kebencian kepada saya. Jadi kalau udah benci dulu kepada saya, semua akan dilakukan. Pasti semua dilakukan. Kebencian itu yang menutupi semuanya. Makanya saya nggak marah dengan orang-orang menghujat ini. Ratu Entok nuduh saya sebagai operasi ini bla 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 bla. Dia memfitnah saya berbagai hal. Saya bisa membuat itu sebagai sebuah masalah bagi dia. Tapi apakah saya lakukan itu? Tidak. Ya udah, nggak apa-apa. Dia bilang kayak gitu. Itu urusan dia. Nanti itu urusannya dengan Tuhannya. Karena itu bukan suatu kebenaran. Marahkah saya kepada si Ratu Entok itu? Enggak. Karena saya tahu apa yang saya buat, gitu loh. Jadi ya udahlah, orang-orang yang yang ngetik terus buat FYP itu tuh orang-orang yang mudah digoreng. Memang menunjukkan kualitas yang ya begitulah. Gitu. Makanya saya tetap berdiri di kaki saya. Gitu ya. Ya mantap ya, kita sebagai teman-teman dari apologet juga ya. Kalau saya sih bukan apologet ya, jadi saya tetap mendukung dirimu ya. Apapun yang kalian lakukan tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati selalu. Buat Agatha nggak usah takut. Agatha siapa sih mereka tuh? Yang penting kalau main hakim sendiri kita laporkan aja. Kalau ada apa-apa buat laporan tandingan. Kenapa kalian hanya masalah ini aja kok nggak ada yang menghujat di sini? Hati-hati ya kalian yang suka membuat ini. Saya udah rekam semua juga yang udah typing gak jelas ini. Kalian kira kalian ini siapa? Enak aja ngatur-ngatur orang kebebasan berpendapat itu udah ada ya.
Jadi semua ada undang-undang yang mengatur. Oke, lanjut. Mereka hanya khawatir penginjilan saya berlanjut. Mereka hanya takut pengabaran Injil saya akan semakin jauh. Tapi apapun itu, saya adalah Elia. Tetaplah seperti Elia. Injil saya akan beritakan tetap dan saya lanjutkan. Karena saya berdiri di atas kebenaran yang tidak menunjukkan kebenaran itu dengan menjatuhkan siapapun. Anda sudah benci dulu baru menggoreng-goreng saya. Makanya saya nggak peduli dengan gorenganmu itu. Saya nggak peduli dengan hujatanmu itu. Itu hal biasa. Yesus berkata apa? Berbahagialah mereka yang yang dibenci dan ditolak oleh karena namaku, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Hanya itu yang saya pegang, gitu ya. Jadi terserah kamu. Mereka yang menentukan kualitasnya sendiri. Mereka yang menentukan apakah mereka orang yang cerdas dengan ngevalidasi berita. Saya takut ya, apalagi kalau ada yang murtad gitu di room saya ngeri banget. Takut kalau ada yang murtad tuh, aduh saya takut. Tolong ya kalian kalau mau murtad di room saya di belakang layar aja. Saya takut beneran. Yang harus kita perjelas adalah apa status toleransi itu. Itu yang harus kita perjelas. Toleransi itu bukan membiarkan kalian seenaknya terus membuat kami diam. Itu toleransi versi kalian begitu memang. Ya, kalian seenak-enaknya ngambil Alkitab buat tafsirin Quran kalian. Ya, justru kami membantu Muslim. Harusnya tuh Muslim jangan sampai merasa malu gitu ya. Masa Quran yang katanya dari Allah itu terjaga, terpelihara sesuai surah 15 ayat 9 butuh Alkitab yang ditulis manusia? Kan aneh. Mana kitab Musa yang diturunkan Allah? Hah? Nggak ada. Kenapa kalian pakai punya kami? Punya kalian aja pakai sendiri. Kitab Injil yang diturunkan pada Nabi Isa waktu di perut emaknya, yang dimasukkan sama si Jibril itu, pakai itu. Ngapain pakai Injil yang ditulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu buat apa? Kalian mau jadi parasit gitu, nebeng-nebeng di kitab orang. Terus kalian dengan kata toleransi, kalian harus diem-diem aja, biarkan kami seenak-enak kami gitu artinya. Itu toleransi. Hah? Seperti itu toleransi kalian. Lucu banget kalian itu tolerasin kalian tuh. Tahu nggak? Ya, mentang-mentang negara di mayoritasnya kalian, seenak-enaknya kalian. Kalau hitung-hitungan mayoritas, kita balikin. Seluruh dunia Kristen yang mayoritas, lu mau apa? Istighfar. Natal bang, saya trauma bang, tolong bang. Bang, kita kalau ngobrol itu secara nggak bisa pakai emosi, terus nggak ada kolerasi ya bang antara kayak mayoritas sama minoritas, agama dengan kekristenan. Yang Kristen itu cuma kemalasan. Tadi yang ngomong. Kenapa? Itu cuma kemalasan, kebodohan, kedengkian yang menyebabkan kemiskinan ya bang. Jadi itu nggak ada kolerasinya antara agama dan kekristenan. Jarang lihat orang Kristen yang miskin ya, karena rasionya lebih kecil dengan umat agama yang lain di beberapa daerah. Jadi wajar dong jarang kelihatan miskin. Coba lihat di beberapa wilayah mayoritas Kristen nih, yang misalnya di Papua nih. Ya mayoritas masyarakat miskin di sana itu beragama Kristen bang. Saya pernah tugas di kemanusiaan di Nias. Orang-orang Islam di sana rata-rata berdagang, hidupnya makmur, punya mobil-mobil, bahkan kayak mobil Fortuner, Pajero itu cuma buat sehari-hari doang. Itu orang-orang Islam. Orang-orang miskinnya mayoritas orang Kristen. Bahkan ada gereja di perkampungan yang menurut saya sangat tidak layak dibangun dengan papan-papan yang seadanya. Lebih luas lagi dari negara miskin. Kalau kita bicara lebih lebar lagi, negara termiskin di dunia ditempati oleh negara Burundi yang mayoritasnya beragama Kristen. Jadi gak usah bawa-bawa ini masalah mayoritas agama dengan kemiskinan. Itu nggak ada kolerasi menurut saya ya bang ya. Masalahnya di toleransinya itu yang saya permasalahkan dari tadi. Ya, itu yang dipermasalahkan. Anda yang ngomongin mayoritas Kristen, mayoritas Islam miskin, mayoritas Kristen miskin, nggak ada urusannya. Yang kita omongin kata toleransinya yang dipakai itu, yang dipakai sama teman kamu itu.
Itu yang kita permasalahkan. Ya, paham nggak kamu tuh? Kita nggak ngomongin siapa mayoritas terus kaya, siapa mayoritas terus miskin. Itu nggak diomongin dari tadi. Nggak ada urusannya itu. Toleransi itu artinya membiarkan, ya, membiarkan itu artinya apa? Membiarkan kami dengan kami, kalian dengan kalian. Kalau kalian mau, ya ngomong toleransi, toleransi yang benar. Iya. Kalau toleransi itu membiarkan, oke membiarkan. Jangan kalian masuk ke Alkitab kami, Toleransi kami itu juga yang tidak warna masuk ke biru, Quran bukan kalian. Itu Toleransi itu yang warna biru bukan sih? Yang bulat ya kan? Yang harganya 7.000 ya? Yang di rumah makan tuh ada tuh. Ya kan? Yang kalau kita mau makan tuh. Itu toleransi kan ya? Itu telur asin, Bambang. Udah ganti, saya kirain itu. Ada. Ya udah, naik lagi yang lain deh. Kita jawab lagi. Sebelumnya maaf Mas, Mbak, semuanya maaf. Ini yang dibahas Mbak Elia itu yang mengutip Al-Quran yang mana ya? Apa kita balik lagi? Soalnya saya kurang update nih. Cuman baru-baru sehari 2 hari ini kayaknya Pak Elia ini kayak rame banget nih. Terus yang dikutipnya ayat yang mana sih? Nanti kamu cari aja di dalam situs Quran Kemenak untuk surat Al-Araf 157. Nah, di tafsir Tahlili kalau nggak salah, itu ada ayat-ayat kitab suci, ayat-ayat Injil kami dan ayat-ayat Torah gitu. Nah, yang saya mau seharusnya itu jangan ada di situ gitu, agar kalau ada orang yang baca itu tidak tersandung gitu loh. Bukankah Injil dan Taurat telah dipalsukan? Yang kedua, lagi pula Injil yang kalian yakini, tunggu dulu biar selesai. Bukannya harusnya kita itu bangga. Kita itu harusnya bangga. Ya harus bangga. Makanya gitu. gini loh. Kita harus sesuaikan dengan kitab kita palsu loh. Kita sesuaikan dengan klaim mereka aja. Kan mereka mengakui bahwa mereka mengimani Injil dan Taurat toh. Tapi ingat, Injil kalau kalian menubuatkan kedatangan nabi kalian di dalam Injil dan Taurat yang pernah kalian imani, artinya begini, Injil dan Taurat yang mute itu Eli. Ya. Bentar dulu, ini ada nggak suara saya? Ada. Nah, jadi mengenai Injil dan Taurat yang kalian imani, karena Injil dan Taurat yang kalian imani adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, sedangkan Injil yang kami pegang adalah Injil yang ditulis oleh para rasul. Jadi sekalipun ada nubuatan kedatangan nabi kalian di dalam Injil dan Taurat, itu bukan di dalam Injil yang ditulis oleh para rasul, karena yang kalian imani adalah Injil yang dibawa kepada Nabi Isa. Kenapa ngambil dari Injil yang ditulis oleh para rasul? Artinya Injil yang kalian imani dan Taurat yang kalian imani bukanlah Injil dan Taurat yang kami pegang saat ini. Lalu kenapa ngambil dari Injil yang dari para rasul? Itu pengharapan saya jangan ada yang seperti itu. Artinya klaim dan tindakan itu berbenturan. Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, itulah yang digunakan, bahwa di dalam sana ada nubuatan tentang kedatangan Nabi. Oke, nggak apa-apa, itu iman kalian. Yang ngambilnya dari sana dong, jangan dari Injil yang ditulis oleh para rasul Yesus Kristus. Beda Injilnya, Tauratnya juga beda. Nah, itulah yang saya harapkan ada reformasi agar ayat-ayat itu tidak dicantumkan di sana. Kalau ada orang Kristen yang membaca dan melihat itu, bisa tersandung mereka. Bisa jadi ribut, bisa jadi terkecoh dengan hal itu. Kalau enggak ada ya ditafsirkan seperti itu tapi tidak dicantumkan ayat Alkitab mah enggak apa-apa. Karena
ya kami pun akan berpikir bahwa sekalipun kalian mengatakan bahwa kedatangan Nabi itu telah dinubuatkan di dalam Taurat dan Injil, kami akan iya-iya aja. Karena Injil dan Taurat kalian bukan Injil dan Taurat yang kami pegang. Bukan Injil dan Taurat yang kami pakai sekarang. Iya-iya aja kami, tapi kenapa ngambil dari ayat Injil yang punya kami, bukan dari Injil yang kalian punya? Gitu loh maksud saya. Tapi kemudian itu digoreng jadi apa? Revisi Quran katanya. Padahal satu pun kata revisi dalam video saya itu tidak ada. Ya, itu tidak ada. Tapi itulah kualitas manusia. Ketika sudah benci, digoreng orang, maka menghujat saya terlanjur berdosa. Kamu pertanggungjawabkanlah itu sama Tuhanmu nanti. Saya simpan video aslinya sampai sekarang. Sengaja saya privatein agar saya bisa jadikan nanti sebagai bukti. Ya, agar tidak di-report orang. Iyain aja deh. Ya memang harus Iyain iya. aja deh. Iya. Udah boleh. Belum. Silakan, siapa lagi tuh? Iya. Jadi Al-Quran kami itu bukan seperti kitab kalian yang kata Elia tadi, kenapa pakai Injil, apa tadi, Injil dari Rasul, entah Injil entah. Nah jadi Benar. sama, mau dimanapun, mau di belahan dunia manapun, isi Al-Quran itu tetap sama. Dari beberapa tahun, dari beberapa abad yang lalu. Nggak kayak kitab-kitab Bukan kalian. itu yang diomongin. Anda ini gimana sih? Dari tadi nggak denger ya? Nggak nyambung loh. Sabar. Salah satu Yang diomongin salah satu adalah tafsir kemenak menggunakan Alkitab buktinya. kami. Ini bukti kualitas. Ya, kan kalian itu kan Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Ini bukti kualitas itu gitu. Kan Quran Tidak diturunkan kepada mendengar Nabi Isa. konteks. Udah pakai itu aja kenapa? Om dengan nggak baca Tom, ya Allah. Seenaknya diatur karena ini bukan Ini bukti kualitas itu. Tidak tahu konteks tapi ngomong. Yang mana nih yang ngomong? Yang ngomong tadi si Al ya. Bentar ya Harumi ya. Si Al dulu ngomong. Al, lanjutkan Al, lanjutkan. Apa yang mau kamu sampaikan? enaknya itu sang penggugat. Yang penting kita aja pakai itu iya, aja, yang penting nggak kita ini bisa. mau Natal aman aja gitu. Oke, lanjut Al. Gimana Al? Gimana Al? Kami takut beneran. Kami takut sama kalian beneran. Gimana tadi tentang kitab kami? Kitab kami ini kan kitab revisian. Sudah dirubah-rubah nih ya. Nah, terus banyak kan jenisnya kitab. oh ya, kitab kami banyak jenisnya betul. Lanjut Al. Bentar ya Alex ya. Sabar. Silakan lanjut lagi Al. Kita mau dengarkan dulu apa narasi kamu. Silakan. Kitab Jadi, kami ini udah palsu. Terus Al-Quran Benarkan itu itu, mau Agatha. manapun tetap sama biarin Elia. isinya. Quran kalian bener, bagus, iya. Dari zaman dulu nggak berubah. Kalau kitab kami gimana? Alkitab kami ini kan palsu, sering revisi, tulisan rasul-rasul, tulisan nabi-nabi yang nggak jelas gitu ya. Terus Al, gimana Al? Lagi Al. Gimana? Ya, Quran itu terjaga, yes. Lanjut Al. Terus kita ngalah aja. Lanjut Al, lanjut. Salah aja kan. Kita kasih. Ya, gimana? Kan itu Udah. makan kitab terakhir, yaitu penyempurna semua kitab, penyempurna semua agama kayak gitu. Nah Terus. wajar saja ada yang kata Elia tadi, ada beberapa yang sama seperti Injil. Ya wajar saja, Iya. dikarenakan Al-Quran itu merupakan penyempurna. Oke, baik. Makasih ya. Kitab kami ini kan palsu, sering revisi, banyak versinya gitu kan. Sedangkan Al-Quran penyempurna. Masalahnya gini Al, pada faktanya kitab palsu yang udah direvisi ini, kenapa masih juga menyempurnakan kitabmu yang udah sempurna, yang ngaku-ngaku sebagai penyempurna kitab sebelumnya? Nah itu dia. Saya jadi bingung nih, kan kitab kalian penyempurna kitab kami, kok pada akhirnya kitab kalian yang disempurnakan kitab kami? Nah itu, coba ya
Itu dulu ya, diresapi, dihayati, direnungi loh. Quran ini Oke, Mbak. Sorry, Mbak. sabar dong. Kalau Harumi, sabar Harumi, tenangkan jin korinnya ya. Kitabnya orang Kristen itu palsu, udah direvisi. Quran itu adalah kitab sempurna, penyempurna kitab sempurna. Loh kok pada kenyataannya butuh disempurnakan sama kitab yang udah direvisi. udah Mbak, untuk fakta ini. Kita pakai ini direnungkan ya. Ini direnungkan ya Alia. Si pengklaim paling penyempurna yang tidak berubah dari zaman ke zaman. Iya, tenangkan Mbak. Lu, ini saya dukung statement kalian loh. Santai sama Agatha itu indah banget kalau ngomong ya. Kitab kami ini memang gak ada apa-apanya, bungkus belacan ini mah nggak penting. Cuman masalahnya gitu ya, saya pikir-pikir ya 1 minggu ini, kok kenapa ya kitab yang gak ada gunanya ini, kitab-kitab palsu ini, kenapa dijadikan rujukan untuk kitab maha penyempurna yang tak berubah dari waktu ke waktu, dari zaman baginda sampai sekarang. Itu Mbak, perlu perenungan kayaknya. Ini Oten ini bodoh banget semuanya, goblok banget, udah kitabnya palsu. Kenapa komplain lagi? Kalau dipakai itu bersyukur ya Oten. Iya, wih, jangan nangis dong, kok gemes sih Mbak Harumi. Kenapa kamu terguncang? Jangan terguncang ya. Sabar, jangan terguncang Harumi ya. Santai. Ya, Oten, santai Alex ya. Oten orang Kristen, jangan norak deh. Elia, kamu jangan norak deh. Kamu itu udah bersyukur, kamu itu Elia, minoritas, bentar lagi Natal. Kamu ketar-ketir loh Elia. Kamu tuh harusnya jangan pernah menyuarakan isi hatimu. Kamu tetap diam, shut up ya. Kamu jaga omongan kamu Elia. Kita ini minoritas Elia. Masih syukur ini kitab kamu ini dipromoin. Masih syukur, masih dicomot-comot loh Elia. Kamu ini nggak bener, kamu ini Elia. Minta maaf kamu sama mayoritas Elia. Saya nggak suka sikap kamu ini loh Elia. Kamu minta maaf Elia. Bentar lagi mau Natal ini. Saya minta maaf ya teman-teman. Good. Ini baru bener. Jadi orang Kristen itu harus di bawah kaki Mayo. Ya, kita ini bukan siapa-siapa. Kita harus sadar diri. Masih syukur kita ini nggak dihalalkan semua darahnya ya. Iya, sabar ya Alex ya. Saya mohon maaf ya. Ini memang Kristen ini nggak tahu diri banget gitu loh. Ya, bentar lagi mau Natal. Shh, diam. Ya, Oten diam. Awas, hati-hati kita ini. Hati-hati sama Tuhan yang berkuasa di Indonesia ini ya. Kita nggak boleh, awas, kita nanti dilapor. Kita harus diam. Tutup mulut kita. Ya, kita ini siapa sih? Kita ini udah kitabnya udah bobrok, revisian, tulisan Paulus. Gak ada gunanya ini Rasul Paulus. Oten ini botol semua ini. Kristen goblok ini. Sadar diri ya. Kristen itu harus sadar diri ya. Nih, ini junjungan kita ini yang menaik ke room ini, Alex, Dewi, Al, Aska. Jangan, kita ini harus patuh. Kita harus tunduk di bawah mereka. Ini bukan siapa-siapa ya. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, saya perlu respon teman-teman terhadap apa yang teman-teman dengar setelah menyimak video berikut. Saudara, perlu kita tahu bahwa Elia Miron sampai saat ini kan begitu viral ya, digoreng di mana-mana, kayak nasi goreng dibuat begitu ya. Bagaimanapun caranya harus digoreng. Bahkan sampai Gus Miftah ya masuk dalam podcastnya Deddy Komposer pun sudah bicara soal itu. Luar biasa memangnya. Sayangnya mungkin Gus Miftah juga tidak menyimak apa yang disampaikan oleh Elia Miron pada videonya yang begitu viral itu, apalagi yang ada waktu bersama dengan Dr. Richard Lee gitu ya. Saudara, tetapi yang menarik adalah bagaimana Elia Miron ini bisa berdiri tegak bahwa dia tetap akan memberitakan Injil, penginjilan,
tanpa melukai, tanpa mencampuri agama orang lain gitu ya. Itu keren bro. Karena di saat ini banyak para ustadz dan para mualaf yang lebih doyan membahas Alkitab dibandingkan Quran gitu ya. Itu bukan rahasia lagi gitu, bahwa ada banyak ustadz para mualaf yang setiap hari membahas tentang Alkitab. Bahkan Deddy Corbuzier mungkin juga harus mampir ke channelnya si Ari Untung kalau tidak salah, yang berulang-ulang kali mengundang Ustadz Kainama, dan di situ Alkitab dipreteli, bahkan bukan hanya masuk kamar lagi, tapi sudah mengobrak-abrik kamar orang seperti itu ya. Tapi sampai sekarang saya tidak melihat respon daripada Deddy Corbuzier gitu ya. Apakah karena dia sudah mualaf gitu ya? Lalu dia berbicara seolah-olah paling terzolimi dengan alasan toleransi gitu ya. Memang begitulah ya orang-orang yang mungkin ya sulit sih untuk dikatakan teman-teman ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Elia Miron itu merupakan sebuah konfirmasi dia masih terus di dalam jalur kebenaran. Kebenaran itu yang membuat dia bersuara sekalipun digoreng sana sini, dan dia berani bilang bahwa sekalipun ada yang menggoreng-goreng seperti itu, video aslinya masih ada sama saya gitu ya. Jadi yang teriak-teriak, yang maki-maki, yang hina-hina Elia Miron, yang ngecap Elia Miron begitu ya, yang sampai ngehina dia, mungkin berhentilah teman-teman. Cobalah untuk dewasa lah. Kalau anda yang sering mencubit saja, sekali dicubit langsung ngamuan, berarti anda tidak dewasa gitu ya dalam beragama. Kalian, ustadz kalian, para polemikus bukan 1, 2, 3, tapi sudah setiap hari mereka membahas, bahkan menuduh kekristenan itu palsu, menuduh Alkitab itu palsu, membahas tentang Tuhan Yesus yang menikah dan lain sebagainya. Toh juga kami itu menanggapinya dengan baik, tanpa baper, tanpa melapor, tanpa demo, tanpa hina, tanpa maki. Kita memberi hak pertanggungjawaban kita untuk meluruskan pola pandangan, karena memang benar kalau memang keyakinan kita itu sudah berdiri di dalam kebenaran sejarah, sekalipun ada banyak orang yang mengkritik, sebenarnya itu kita tidak anti, karena kita tahu yang benar seperti itu ya. Tapi kenapa anda yang sudah ngeklaim bahwa kitab saudara itu penyempurna, tapi masih ngebahas tentang Alkitab, ngebahas tentang Injil, ngebahas tentang nubuatan-nubuatan Nabi anda di dalam Alkitab, itu kenapa seperti itu ya? Jadi ada hal yang perlu anda garis bawahi dan anda perlu teliti tentang keyakinan anda ya. Jadilah cerdas, tidak perlu kepanasan teman-teman. Kebenaran itu akan menang melawan kebohongan. Kebohongan walaupun secepatnya berlari, dia akan dikalahkan oleh kebenaran. Sampai di sini video saya teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.